Saya Jessica Felicia atau Jesvel. Di sini secara pribadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Azizah atau Zize, kepada Mas Arhan, kepada keluarga besar dan kepada teman-teman atau sekelilingnya Zize yang terkena dampak atas konten yang saya buat. Saya di sini sangat menyadari bahwa konten yang saya buat sangat berdampak besar, sangat berdampak negatif untuk Zize, suami, keluarga besar, dan teman-teman sekelilingnya Zize. Saya juga mengakui kesalahan saya di mana saya lalai dalam membuat konten, di mana saya tidak meng-cross-check kebenaran berita. Saya hanya membaca berita yang beredar lalu menjadikannya sebagai konten. Saya sangat menyesali dengan apa yang saya lakukan. Saya betul-betul sangat menyesali dengan kelalaian yang saya buat sendiri. Saya juga mengakui bahwa Rahel V-nya yang memperkenalkan saya dengan kuasa hukum saya, Bang Ramzi, selaku lawyer saya yang mendampingi selama permasalahan ini berlangsung. Yang akhirnya setelah saya sadari, saya sangat menyesali karena sudah menunjuk Bang Ramzi sebagai lawyer saya. Dan saya merasa bahwa ternyata dengan Bang Ramzi menjadi kuasa hukum saya itu justru malah memperumit permasalahan saya. Bang Ramzi memberikan bantuan kepada saya dalam permasalahan ini secara pro bono alias gratis. Tapi saya tidak tahu bahwa ternyata di balik itu ada Rahel V-nya yang mentransfer ke Bang Ramzi. Saya juga berani bersumpah bahwa saya tidak menerima sepersen pun uang dari pihak manapun, dan biaya transfer Rahel V-nya kepada Bang Ramzi itu di luar sepengetahuan saya. Saya juga baru mengetahui akhir-akhir ini, dan oleh karena itu saya sangat amat menyesal karena sudah menunjuk Bang Ramzi sebagai kuasa hukum saya, karena yang saya rasakan justru masalah saya malah makin rumit karena Bang Ramzi adalah lawyer dari Rahel V-nya juga. Perihal bukti-bukti perselingkuhan, mungkin Bang Ramzi dan Rahel V-nya memegang bukti tersebut, tetapi saya tidak pernah melihat langsung bukti perselingkuhan tersebut. Saat ini pun saya merasa seperti saya diperalat dan dibawa masuk ke dalam drama yang dimana sejujurnya saya juga tidak mengenal Rahel V-nya. Saya hanya membuat konten seperti saya biasa membuat konten, tapi ternyata sekarang saya justru merasa menjadi korban dan saya merasa diperalat karena dibawa terlalu jauh sampai sini, dan yang dimana saya juga menyadari seharusnya ini bukan ranah saya. Saat ini saya merasa sebagai korban dan sebagai alat untuk melampiaskan kekecewaan serta emosinya terhadap Zize, yang dimana juga seperti yang tadi saya katakan bahwa saya tidak mengenal Rahel V-nya, Zize, dan Arhan. Jadi saya merasa diperalat karena Rahel V-nya yang memperkenalkan Bang Ramzi kepada saya. Lalu Bang Ramzi bilang ke saya dia mau membantu dengan pro bono, tapi ternyata di belakang itu ada transaksi Rahel V-nya yang membayar Bang Ramzi. Maka dari itu saya merasa bahwa saya sedang diperalat karena saya pikir Bang Ramzi memang benar-benar mau membantu saya. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Zize, kepada Mas Arhan, kepada keluarga besar dan seluruh sekeliling Zize yang terkena dampak, yang dirugikan dengan adanya permasalahan ini. Semoga pintu maaf dan kesempatan masih dibukakan untuk saya, dan pelajaran ini bisa mengajarkan saya untuk lebih bijak lagi, lebih dewasa lagi dalam bermedia sosial, dalam memilah-milah berita. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Let me do that. Getting money with these white folks.
Halo sahabat Aisyah Channel, Mimin punya informasi nih mengenai Jessica Felicia yang meminta maaf kepada Aziza Salsa. Kira-kira mengapa Jessica Felicia meminta maaf kepada Aziza Salsa? Yang mana sebelumnya dirinya lah yang ngotot bahwa Aziza Salsa selingkuh. Bagi kalian yang penasaran dengan jawabannya, jangan di-skip dan pantangin terus sampai selesai. Jessica Felicia, TikToker yang menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Aziza Salsa, mengunggah video permintaan maaf di TikTok. Saya, Jessica Felicia, di sini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Aziza atau Zize, Arhan, keluarga besar, teman-teman dan sekelilingnya Zize yang terkena dampak atas konten yang saya buat, kata Jessica Felicia pada unggahannya, Kamis tanggal 27 Februari tahun 2025. Dalam unggahan tersebut, Jessica Felicia menyebut nama Rahel V-nya. Ia mengatakan, mantan pacar Salim Nauderer itulah yang memperkenalkannya ke Ahmad Ramzi, seorang pengacara. Saya juga mengakui bahwa Rahel V-nya yang memperkenalkan saya dengan kuasa hukum saya, Bang Ramzi. Dia yang mendampingi selama permasalahan ini, kata Jessica Felicia. Jessica Felicia mengatakan, Ahmad Ramzi memang memberikan bantuan gratis, tapi ternyata si pengacara dibayar oleh Rahel V-nya. Saya tidak tahu bahwa ternyata di balik itu, ada Rahel V-nya yang mentransfer ke Bang Ramzi. Tapi kehadiran Ahmad Ramzi disebut makin memperkeruh suasana. Maka dari itu, Jessica Felicia mencabut kuasa atas si pengacara. Saya merasa bahwa, ternyata dengan Bang Ramzi, justru memperumit permasalahan saya, kata Jessica Felicia. Maka tadi sore saat Jessica Felicia datang untuk berdamai dengan Aziza Salsa, ia tidak lagi didampingi Ahmad Ramzi. Sebagai informasi, Aziza Salsa telah mencabut laporan atas kasus pencemaran nama baik, termasuk kepada Jessica Felicia yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Case closed. Artinya seluruhnya sudah dimaafkan atas pencabutan laporan hari ini terhadap seluruh terlapor, kata pengacara Aziza Salsa, Ega Martadinata di Bareskrim Polri pada Kamis tanggal 27 Februari tahun 2025. Nah sahabat Aisyah Channel, itulah informasi mengenai Aziza Salsa. Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, suka, dan juga berikan komentar positif kalian ke channel ini, biar Mimin lebih semangat lagi dalam menyebarkan informasi terkait selebriti favorit kalian semua. Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.